Suzuki XL7 Hybrid ini merupakan low SUV pertama di Indonesia yang pakai teknologi hybrid, dan setelah kemarin peluncurannya kita sekarang bakal nyobain. Gue udah ada di kawasan Kaliurang dan kita bakal muter-muter untuk nyari tahu efisiensi bahan bakarnya seperti apa, dan juga yang gak kalah penting fitur-fitur barunya kayak gimana. Pantengin terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, ini saat yang paling ditunggu ketika kita nyobain langsung si XL7 Hybrid ini ya. Kesan pertama memang agak sedikit unik, apalagi kalau dibandingin sama yang sebelumnya versi konvensional. Jadi karena fungsi SHVS-nya itu kan dia sebagai assist ya ketika lo berakselerasi. Itu kenapa tadi pas gue cobain dari diem, kayak sekarang nih kita ngerem terus jalan itu pedal gas nggak perlu diinjek terlalu dalam. Ini mobil tenaganya udah ngisi karena tadi dibantu sama si SHVS Hybrid itu sendiri gitu. Sementara kalau misalnya untuk urusan handling dan lain-lain, ini gue rasa masih tetap sama model sebelumnya. Jadi peningkatan tuh ada di sensasi saat lo berakselerasi aja, dan mungkin nanti ketika kita udah sampai di tempat tujuan kita bakal tahu juga perbedaan konsumsi bahan bakarnya sesignifikan apa sih pakai teknologi hybrid ini gitu. Karena kan ini ada beberapa komponen ISG sama baterai ya, sekarang udah pakai baterai, bahkan baterainya juga ditingkatin jadi 10 kWh atau apa sih nyebutnya kalau baterai, pokoknya itulah ya. Jadi kapasitas baterainya lebih besar daripada R3 yang harusnya bisa lebih banyak mensuplai atau memberi dukungan ke mesin saat berakselerasi gitu ya. Dan harapannya dengan begitu juga jadi bisa lebih efisien konsumsi bahan bakar ya, makanya nanti kita bakal cobain. Tapi secara overall ini mobil memang dasarnya udah punya apa ya, potensi yang enak gitu. Ini mobil enak, mobil yang cukup nyaman juga gitu untuk 7 penumpang. Dan ketika ditambahin sama teknologi-teknologi di sektor mesin dan juga fitur-fitur barunya ya, harusnya memang jadi lebih punya value lah gitu ya. Nah, ini kita ada di sekitaran Kaliurang, jalanannya naik turun, jadi kita bisa ngerasain nih si SHVS-nya itu bekerjanya seperti apa lah gitu ya. Sistem Smart Hybrid atau SHVS dari Suzuki ini sebenarnya juga cukup sederhana. Dia terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama itu ada ISG, Integrated Starter Generator. Ini fungsinya sebagai perantara untuk mensuplai listrik dari baterai menuju ke mesin. Gitu juga sebaliknya, dia bisa mengkonversi energi kinetik dari mesin untuk dijadikan listrik yang disimpan di baterai. Buat apaan sih? Ini berguna untuk membantu akselerasi. Ketika mobil berakselerasi, listrik dari baterai itu bisa disuplai ke mesin, jadi kinerja mesin jadi lebih ringan, dan akhirnya selain tenaganya yang meningkat, juga efisiensi bahan bakarnya jadi lebih hemat gitu ya. Udah gitu, dilengkapi juga dengan idle start stop. Jadi ketika lagi di lampu merah atau lagi kemacetan dan mobil lagi dalam keadaan berhenti, ini mesin bakal secara otomatis mati. Dan untuk menghidupkannya simpel banget, dia tinggal nginjek gas aja, mobil langsung nyala lagi mesinnya. Jadi dengan adanya sistem SHVS ini, diharapkan kinerja mesin tuh jadi lebih ringan, yang akhirnya berefek ke penghematan bahan bakar. Juga dia bisa membuat akselerasi mobil tuh jadi lebih ringan gitu. Kemudian pastinya konsumsi bahan bakar dan juga emisi gas buangnya jadi lebih bersih. Oke, sampai juga kita di Gumuk Pasir, ini juga masih di kawasan sekitaran Yogyakarta. Mungkin tepatnya sih gue nggak begitu hafal. Tapi yang jelas dari tadi rute yang kita lewati tuh beneran enak banget. Itu beneran apa ya, variatif. Mulai dari nanjak nurun, belok-belok itu udah pasti lah ya. Tapi ada jalanan yang kecil, terus udah gitu di kanan kiri juga kendaraan-kendaraan lain cukup jadi handicap, dan itu jadi tantangan tersendiri, terutama karena tadi tuh kita pengen nyobain kan ya konsumsi bahan bakarnya kayak gimana. Kita pakai metode full to full. Ini bukan nyetir secara normal seperti biasanya. Jadi kita memang sengaja untuk nyari seberapa efisien mobil ini. Makanya kita pakai metode full to full tadi gitu ya. Kalau berdasarkan MID sendiri di mobil gue itu tadi gue bisa dapat 24 sampai 28 lah puncak-puncaknya. Tapi kan ya itu variatif ya. Jadi naik turun. Intinya ya mungkin ada sedikit peningkatan efisiensi dengan adanya teknologi SHVS, tapi memang ya masih kurang signifikan, wajar. Ini juga karena sifatnya masih mild hybrid gitu ya, masih hybrid ringan lah gitu. Dia lebih sekedar untuk memberikan assist saat kita berakselerasi.
Nah untuk segala macamnya kayak handling dan lain-lainnya cukup oke. Dia cukup bisa meladeni lah gitu ya berbagai kondisi jalan yang tadi kita lewatin. Kurang lebih ada 100 kiloan lah ya sampai sini. Untuk hasil dari full to full sendiri sekarang belum di ini, tapi nanti bakal gua cantumin juga gitu ya, dapat berapa sih kilometer per liternya dari mobil ini. Kira-kira kayak gitulah. Jadi Suzuki memang punya cara tersendiri untuk bisa menghadirkan sebuah mobil yang punya image sebagai energi terbarukan gitu, elektrifikasi melalui teknologi SHVS yang sekarang diterapin juga di XL7 setelah sebelumnya di R3 dan juga di Grand Vitara. Nah kira-kira gitulah. Kalau kalian ada komen-komen atau ada opini-opini, sampaikan aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Gua pamit, peace.